Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasul khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifa su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdhalih. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumihi fid darain amin wa bihi laikalam. Yang alhamdulillah, yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati daripada guru-guru kita bersama, dan lebih khusus daripada Kadimul Bani Syababul Mustafa, daripada Ustaz Muhammad Daud Muslim serta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan umur yang panjang, sehat walafiat. Allah permudah urusannya, Allah gampangkan ibadah rezekinya, Allah selalu berikan kesabaran dan keistiqomahannya, Allah selalu menangkan daripada perjuangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati, yang telah memberikan nasihat kepada kita, yakni Fadilatul Ustaz Akmal, kemudian Ustaz Abbas, kemudian Bang Juli, kemudian Bang Ahmad, Ustaz Ahmad, kemudian Bapak Umar, kesepuhan kita. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi beliau, Allah berikan keberkahan kepada beliau, Allah selalu panjangkan umur beliau, Allah selalu permudah daripada urusannya, dan selalu Allah berikan kepada diri beliau semua keistiqomahan dalam kesabarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih senantiasa mengumpulkan kita di majelis yang mulia, di majelis yang kita cintai, di majelis yang setiap minggu kita laksanakan, yang alhamdulillah Allah masih menggerakkan anggota badan kita. Sebagaimana dikatakan bahwasanya jangan yang penting ngaji, tapi ngaji itu penting. Ngaji itu penting, tapi jangan yang penting ngaji. Daripada di rumah kita lihat antum semua adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak yang hadir, yang dulu yang hadir, tapi sekarang antum insyaallah termasuk daripada orang yang istiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas asyihah wal farah. Dua kenikmatan yang mana banyak manusia yang selalu melalaikannya, yaitu nikmat sehat, nikmat kesehatan kita, nikmat waktu senggang kita. Waktu senggang kita, kesehatan kita pada malam hari ini digunakan untuk memuji baginda Nabi Muhammad SAW, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa ketika yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Dengan sebabnya bibarakatil hadi Muhammad, dengan keberkahan daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini adalah majlis-majlis yang taman-taman suka yang ada di dunia adalah petunjuk daripada hadi Muhammad SAW. Pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa krimil arwahani min nabilika khairil anami, ya Allah bersihkanlah daripada ruh-ruh kami, sucikanlah daripada ruh-ruh kami daripada hasud dan sebagainya, ampunilah dosa-dosa kami bilika khairil anami, agar kelak bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beruntung bagi orang yang selalu melangkahkan kakinya untuk duduk di tempat seperti ini. Amin. Ini adalah petunjuk daripada pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, di jalan menutup ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit saya akan mengupas daripada yang namanya Aqidatul Awam, yang alhamdulillah istiqomahnya istiqomah setiap malam Selasa diselipin daripada yang namanya Aqidatul Awam. Telah kita baca yang namanya Abda'u bismillahirrahmanirrahim dari ihsan Allah ilmu dzat al-wajib al-wujud al-mahmud bihaqi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib, yang memang tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Abda'u bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu pasti akan yang namanya dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman al-mut'imu bijala ini am, yaitu orang yang diberikan nikmat yang paling besar diberikan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu usuliha, yaitu pokoknya. Ya.
Daripada pokoknya apa? Kal iman wal afiyah. Kal iman wal afiyah. Iman adalah pokok yang paling besar, nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Iman wal afiyah. Orang afiat, orang yang sehat, orang yang sehat belum tentu afiat. Kalau afiat itu zahir sama batinnya. Kalau sehat doang belum tentu batinnya itu sehat. Tapi kalau udah afiat, zahir wa batinnya insya Allah akan ikutin. Maka tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiat. Kayak apa? Kaifa halukum, bagaimana kabarmu? Sehat wal afiat. Tapi enggak semua sehat, enggak semua afiat. Kalau sudah afiat insya Allah akan sehat. Tapi orang yang sehat belum tentu afiat. Berapa banyak orang yang jasadnya ibaratnya kayak sehat akan tapi hatinya merana, hatinya terlalu sakit, hatinya kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti belum tentu dia afiat. Oleh karena itu, kenikmatan yang paling besar adalah iman, kemudian wal afiyah, kemudian rizki. Ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sama' wal basar, kemudian penglihatan, kemudian pendengar, itu nikmat yang paling kita harus syukuri. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwasanya kalau kita pengen masuk surga, jangan karena amal kita, akan tapi dirahmati dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngitung-ngitung dunia kita, apa yang kita lakukan di dunia nggak akan cukup. Nikmat mata saja udah mengalahkan daripada semua nikmat. Kalau seandainya seluruh lautan yang ada di bumi ini kita jadikan tinta, ranting-ranting yang ada di bumi jadikan yang namanya buku tulisnya, kemudian penanya, kemudian daun-daun yang ada di muka bumi ini untuk dijadikan bukunya, nih saya tidak akan kita bisa yang namanya menulis nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu syukurin apa yang telah menjadikan Allah berikan kepada kita. Kemudian Ar-Rahimi, Ar-Rahim, Maha penyayang, Maha pengasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mun'im bidaga ni'am, yaitu orang yang memberikan nikmat, yang mana nikmat tersebut adalah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu cabangnya. Apa itu cabangnya? Kaziyadatul iman. Bertambahnya keimanan berarti sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, enggak yang stabil, enggak ada. Kadang-kadang getol ngajinya sasa, besok lemah lagi, terus lemah. Kalau yang terus-menerus adalah imannya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika kita turun, bagaimana bisa naik lagi? Ketika kita naik, bagaimana kita bisa mempertahankannya? Kemudian wa fuhuril an'am. Kemudian yang namanya semua yang namanya diberikan nikmat-nikmat Allah SWT, wasi'atul rizki, dan luasnya daripada rizki, wadikatul akal, dan yang namanya teliti daripada akal kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kita, itu adalah pokoknya. Kita sama hewan bedanya cuma akal, cuma ada pikirannya. Gunakan akal kita untuk yang namanya menuju jalan yang baik Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan yang memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang selalu muhasabah dirinya alias introspeksi dirinya. Itu adalah orang yang cerdas, bukan karena hafalannya, bukan karena pintarnya, tapi orang yang cerdas selalu introspeksi akan dirinya. Bercerminlah dengan diri kita sendiri, bercerminlah dengan orang lain, jangan diri kita sendiri. Kalau kita bercermin dengan diri kita sendiri, pasti akan merasa benar, akan merasa benar dan benar. Tapi kalau kita bercermin terhadap orang, maka banyak kesalahan kita. Oleh karena itu, yang namanya teruslah, yang namanya ambil pelajaran, ambil ibrah daripada teman-teman kita, daripada orang lain, daripada diri kita. Jadikan diri kita itu orang yang paling rusak, orang yang paling maksiat daripada orang lain. Wahidatul sama wal basar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan yang namanya penglihatan, yang namanya pendengaran. Daimul ihsani muta'in bil in'ami min gharin kita. Daimul ihsani itu daim yang selalu terus menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tidak ada hentinya. Oleh karena itu, di dalam sarahnya adalah abdan fi ta'rif fi hadil mandhum wa aqdatul awam bi tasmiyat musta'in billah azal alladzi wasi'at wa rahmatu kulli syai'in. Yang mana dimulai dengan takdiman mandhumah ini dengan abda'u bismillahirrahmanirrahim bi aqidatil awam, itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala luasnya daripada rahmat atas segala sesuatu. Wa tabul atahu bi ni'mahu min ghairi inqita wal insyirab. Kemudian diikuti dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita tanpa ada putusnya. Oleh karena itu, ya, ambil daripada faedah daripada abda'u bismillahirrahmanirrahim daimil iktidaan bil kitab al-azizin taqdin la nuzula. Yang pertama adalah dimulai dengan kitab dengan lafaz bismillah. Jadi segala sesuatu harus dengan bismillah. Semua kitab yang namanya pasti ada bismillah, yang ngambil keberkahan.
Yang kedua, kenapa harus pakai bismillahirrahmanirrahim? Amalan bimaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana melaksanakan perintah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Setiap perkara, setiap amal kita, setiap tingkah laku kita, perbuatan kita di dunia ini, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Siapa orang yang tidak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, yaitu akan terputus, itu nakis, itu akan berkurang. Wa qalilul khair wal barakah, akan sedikit daripada kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wasalisan ta'assaban bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Fa inna yufta kitabu risalatu bil basmalah kama jaa fil kitab an khilaf wa garis. Semuanya ketika Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada Heraklah, ya, kepada raja yang namanya satu raja, itu semua pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, anna Muhammad aslim taslam, dan semuanya itu pasti Nabi Muhammad. Biarpun ke orang non muslim, pasti di dalam kitabah itu adalah yang namanya menulis daripada bismillah. Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Di situ ada keberkahannya, maka takut terputus. Dan mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ini sedikit, kita akan lanjutkan lagi. Semoga kita bisa umur panjang, bisa bertemu lagi. Kita akan sedikit demi sedikit kita akan membahas daripada lafaz abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan hidayahnya. Allah permudah urusan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah angkat penyakit yang ada dalam diri kita, diri kedua orang tua kita, keluarga kita. Penyakit tersebut gantikan Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa minna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitan wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatun fi salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.